Silakan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pembacaan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua. Perikopnya di situ, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang kekasih, ada dua hal yang kita lihat di sini ya. Bagaimana tentang dosa sangat menghambat keselamatan. Dan kalau kita baca dalam ayat yang pertama, jelas bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan menunjukkan bagaimana kasih-Nya kepada umat manusia, kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Dan kalau dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan itulah ya kasih Tuhan kepada umat manusia. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia mendengar setiap keluh kesah umat-Nya. Dia tahu setiap perbuatan umat-umat-Nya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Di sini jelas bahwa Tuhan ingin menyampaikan kepada umat-umat-Nya pada saat itu melalui Nabi Yesaya, supaya menyampaikan kepada umat-umat-Nya bahwa ada dosa yang bisa menghambat keselamatan umat manusia. Dalam ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kejahatan dan dosa berjalan bersama. Dan inilah yang sangat menghambat pertumbuhan iman setiap orang percaya. Ini sangat menghambat bagaimana kita mau dekat kepada Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, dengan terus terang dikatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, antara kita manusia dengan Allah, ialah kejahatan. Dan yang membuat dia, yaitu Allah, menyembunyikan diri terhadap umat manusia sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa umat manusia, dosa orang-orang percaya. Dua hal ini, kejahatan, dosa. Namun saudara-saudara, diberikan waktu, diberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat menentukan sikap, memilih jalan yang baik. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Berarti Tuhan selalu siap ya untuk menyelamatkan umat-umatnya. Nah, saudara, kita lihat contoh, kita ingat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ya. Bagaimana Nuh menerima kasih karunia Allah. Karena apa? Dari antara umat manusia pada saat itu, Nuhlah yang didapati orang benar. Mengapa dia dikatakan orang benar? Karena pada saat itu
begitu meningkat kejahatan. Kejahatan manusia begitu meningkat sehingga dikatakan Tuhan menyesal ya menciptakan umat manusia, menciptakan manusia. Saya baca saudara-saudara ya dalam Kejadian pasal 6, kita cepat-cepat saja ya. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini kuncinya mengapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Karena Nuh selalu hidup bergaul dengan Allah. Baca dalam ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Artinya tidak bercela di sini, Nuh tidak bergaul dengan kejahatan, bahkan dosa. Namun Nuh selalu bergaul dengan Allah. Dia tidak bergaul dengan mengizinkan dirinya untuk melakukan dosa atau kejahatan. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya, kalau kita jauh dari perbuatan jahat, dosa, kita harus bergaul dengan Allah. Lebih banyak waktu kita untuk bergaul dengan Allah, maka kita akan terhindar dari segala perbuatan kejahatan, dari segala perbuatan dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau setiap saat bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan dalam doa-doa kita, ketika kita membaca firman Allah, ketika kita beribadah, ketika kita mencari Tuhan, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di hari yang baru ini, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sadari ini semua karena perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau selalu ya Tuhan menuntun, memimpin kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami mau menjauhi segala bentuk dosa, kejahatan, tapi kami mau bergaul dengan Engkau, dengan mencari Engkau dalam doa-doa kami, dalam ibadah kami ya Tuhan. Sehingga benar-benar ya Tuhan, Engkaulah yang menempati hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji hanya bagi nama-Mu. Engkau tolong umat-umat-Mu yang bekerja, yang membuka usaha, bahkan dalam karir mereka, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat mereka berhasil. Nama Allah yang dipermuliakan. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami setiap saat dimanapun kami berada, kami mau ya Tuhan bergaul dengan Engkau. Kami mau memberi hati kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.